Kami bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, karena besar perbuatan-perbuatan Tuhan, agung dan semarak pekerjaan Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, memberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mengingat selama-lamanya akan perjanjiannya. Semua orang yang takut akan Tuhan dan berakal budi yang baik akan memuji-muji Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Jakarta 1 pada minggu ini adalah takjub pada kuasa Allah. Pada minggu Epifani keempat ini, kita merenungkan tentang Allah dan kuasa-Nya yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kuasa Allah yang besar membebaskan manusia dari ikatan kuasa jahat. Ketika kuasa jahat bebas dari hidup manusia, maka orang akan taat pada kehendak Allah. Firman Tuhan, orang yang takjub pada firman Tuhan adalah orang yang mau menerima kuasa dari Tuhan dan hatinya digerakkan Tuhan untuk menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar kepada semua orang. Orang yang mengagungkan kuasa nama Tuhan akan memuji dan memuliakan Tuhan serta mengakui kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat sekalian, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 222A, ayat 1 dan 7, agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud.
nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bertelut, akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan rendah hati, kita bersatu di dalam doa untuk mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam keseharian yang kami jalani, setiap detiknya, acap kali kami melupakan akan kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami meninggalkan-Mu Tuhan. Kami melupakan bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Kami sering tergoda untuk lebih memilih keinginan yang kami punyai. Bahkan ketika keinginan itu jauh dari antara jalan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk tetap berjalan di dalam terang firman-Mu. Berkati kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Marilah jemaat sekalian, kita bersatu di dalam doa untuk menguatkan diri kita, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini.
kami diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu, belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan untuk tidak hanya mengerti, tetapi juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kami Tuhan kekuatan, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami. Ya Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan hamba, biarlah hamba Engkau pakai untuk dapat memberitakan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 21 sampai 28. Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan kata takjub? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takjub mempunyai arti kagum, heran akan kehebatan, keindahan, keelokan seseorang atau sesuatu. Hal ini yang membuat diri kita bisa takjub terhadap keindahan alam atau kecantikan, kegantengan, atau keahlian yang seseorang punyai. Menjadi pertanyaan adalah, hal apa yang membuat diri kita dapat takjub atas seseorang atau suatu hal? Kita bisa takjub melihat seorang teman bernyanyi indah. Tak kalah hati yang sedang diliputi oleh kegundahan, kita terbawa oleh suasananya. Lalu kita bisa takjub ketika seseorang dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu, padahal diri kita tidak bisa. Diri kita pun bisa takjub melihat pemandangan indah yang ada di hadapan kita. Bahkan diri kita bisa takjub dengan cinta kasih yang diberikan oleh seseorang, kekasih kepada diri kita. Ketakjuban memberikan sebuah rasa bahwa setiap orang adalah pribadi yang istimewa. Diri saya dan juga diri Anda. Setiap pribadi bisa menghadirkan ketakjuban terhadap orang lain. Pribadi yang sadar atau tidak membuat orang lain takjub melihat kehadirannya di tengah kehidupan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus pun membuat banyak orang takjub akan kuasa yang dipunyainya. Ketika kita lihat
bahwa Kristus dipercayakan oleh banyak orang untuk mengajar di rumah ibadat, hal ini menunjukkan bahwa Kristus mempunyai bekal. Kristus dipercaya untuk mengajar di rumah ibadat tersebut, karena memang tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk mengajar di rumah ibadat. Ketika ia mengajar, banyak orang yang takjub terhadap pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Markus memang tidaklah terlalu dijelaskan hal apa yang membuat orang banyak takjub terhadap pengajaran ini. Alasan yang bisa kita tangkap hanya ada di ayat 22, bahwa ia mengajar dengan kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-22, saya bacakan untuk kita sekalian. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Hal inilah yang membuat orang yang mendengarkan pengajaran Kristus takjub. Kalau kita lihat kritikan Kristus terhadap ahli-ahli Taurat, Kristus pernah mengatakan bahwa lihatlah pengajaran yang mereka lakukan. Pengajaran yang mereka lakukan tidaklah salah, tetapi jangan lihat tingkah laku mereka. Ini bisa dikatakan bahwa ahli Taurat hanya bisa mengajar tanpa bisa mengaplikasikan. Maka bisa ditarik sebuah kesimpulan atau ditarik sebuah narasi bahwa Kristus menghidupi apa yang ia ajarkan. Bukankah ini yang menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah ketakjuban yang orang lain lihat di dalam diri Kristus? Menarik saat diri kita melihat kisah selanjutnya. Tiba-tiba ada orang yang kerasukan roh jahat. Bayangkan jemaat, ketika kita sedang ibadah, ada di tengah-tengah kita orang yang kerasukan roh jahat. Mungkin kalau sekarang roh jahatnya langsung bicara, aing macan gitu ya. Pasti kita akan kaget, pasti kita akan terkejut, dan pasti itu akan menjadi sebuah pembicaraan yang bisa tersebar di berbagai media sosial. Dalam sebuah ibadah ada orang kerasukan. Iya, memang roh jahat itu tidak memandang tempat ya jemaat sekalian ya. Bahkan di rumah ibadah pun bisa gitu ya, roh jahat hadir di tengah-tengah rumah Tuhan kan. Ungkapan pertama yang roh jahat ungkapkan kepada Kristus merupakan ungkapan untuk merendahkan hati Kristus, merendahkan derajat Kristus. Karena apa? Karena ia mengatakan bahwa Kristus adalah orang Nazaret. Ungkapan ini ingin merendahkan Kristus di dalam kehidupan sosialnya. Kenapa? Frasa orang Nazaret bukanlah sesuatu yang membanggakan. Orang Nazaret dipandang adalah orang-orang yang tidak mempunyai kasta sosial di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya kita bisa melihat bahwa roh jahat ini ingin merendahkan Kristus ketika orang lain sudah melihatnya dengan sesuatu yang luar biasa. Dan jemaat sekalian, kalau kita juga melihat roh jahat mempertanyakan maksud yang Tuhan Yesus punyai. Apakah Tuhan akan membinasakan dirinya? Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kristus menghardiknya untuk diam dan keluar dari tubuh pribadi yang roh jahat ini rasuki. Terlebih ketika roh jahat ini mengungkapkan identitas Kristus yang kudus dari Allah. Kehadiran roh jahat dengan mengungkapkan identitas Kristus bisa menjadi sebuah jebakan untuk Kristus. Bisa jadi ini cara roh jahat untuk membuat Kristus
menjadi seseorang yang sombong dan lain sebagainya. Ini adalah cara agar Kristus terpancing untuk menyombongkan dirinya. Karena kalau kita lihat kisah sebelumnya, bagaimana roh jahat pun pernah mencobai Kristus di padang gurun. Peristiwa ini, jemaat sekalian, membuat orang banyak takjub apa yang terjadi di hadapan mereka. Wih, bisa jadi nih, kalau diri kita ada dalam posisi Kristus, diri kita akan merasa sangat senang karena diri kita menjadi idola dadakan, menjadi superstar. Banyak orang yang memperhatikan diri kita, banyak orang yang terkesima atas pencapaian diri kita. Diri kita menjadi seorang yang sangat terkenal. Bukankah zaman sekarang banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk bisa terkenal, bahkan dengan cara-cara yang negatif, jemaat sekalian. Tetapi apakah hal ini yang dicari oleh Kristus? Apakah hal ini yang menjadi tujuan Kristus? Tidak. Kenapa? Karena bukan itu maksud dari kehadiran Kristus di dunia ini. Karena pada kisah selanjutnya kita bisa melihat ketika Kristus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, ia meminta untuk pribadi tersebut tidak menceritakan apa yang telah ia alami. Karena tujuan Kristus adalah menyelamatkan manusia dari dosa dan memberitakan kerajaan Allah. Lantas, apakah diri kita takjub melihat kuasa Allah? Tunggu dulu, takjub atas kuasa Allah itu umumnya seperti ini, jemaat sekalian. Ketika kita melihat seorang pribadi yang sedang sakit, sakitnya lama, berusaha untuk sembuh, selalu berdoa setiap hari, lalu ia sembuh, maka umumnya respon kita adalah takjub atas kuasa Allah terhadap diri pribadi tersebut. Ada lagi cerita seorang yang sukses dalam karirnya. Ia menceritakan kisahnya dari nol sampai dengan kesuksesannya. Lalu kita takjub bagaimana Allah berkuasa atas diri orang tersebut. Lantas, apakah kuasa Allah hanya terbatas pada nilai-nilai kesuksesan yang dibuat oleh manusia? Rasanya tidak. Kuasa Allah adalah ketika Allah berkehendak di dalam kehidupan manusia, dan nyatanya tidak semua kehendak yang kita punyai seturut dengan kehendak Tuhan. Kita bisa lihat contoh bagaimana Ayub ketika ia bisa mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bukankah ketika dalam kondisi yang sedang sakit dan kita terus mempunyai harapan di dalam Tuhan, bukankah itu dapat memberikan ketakjuban tersendiri di dalam hidup kita? Bukankah ketika kita melihat seseorang yang jatuh bangun dalam pencapaian karirnya dan dia tidak menyerah, bukankah ini juga ketakjuban kita bagaimana Tuhan hadir di dalam hidupnya dan bagaimana dirinya dapat terus menjadi pengikut Kristus? Bukankah ketakjuban yang kita punyai harusnya menjadi ketakjuban yang hari lepas hari? Peristiwa yang menjadi keseharian kita, bukankah kalau kita melihat secara spiritual dapat memberikan kita rasa takjub kepada Tuhan? Matahari pagi, keluarga, teman, dan lain sebagainya di sekitar kita. Bukankah kalau kita menyadarkan diri akan nilai pemeliharaan Tuhan, hal ini dapat menakjubkan diri kita? Bukankah ketika diri kita mengatakan bahwa saya seorang Kristen, maka artinya saya adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang mengikuti Tuhan dimanapun ia berada. Bukankah ketakjuban kita akan kuasa Tuhan bisa kita lihat dari keseharian kita hari lepas hari? Bagaimanapun itu kejadiannya, takjub akan kuasa Tuhan memberikan kita sebuah
makna bahwa diri kita adalah pribadi yang dipelihara Tuhan. Diri kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan, pribadi yang terus belajar untuk dapat mengatakan apa yang Ayub sampaikan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Bukankah spiritualitas seperti inilah yang memberikan kita ketakjuban atas kuasa Tuhan? Tuhan melengkapi kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ajarkan kami, kuatkan kami untuk dapat takjub di dalam setiap kehidupan, keseharian yang kami punyai. Karena kami melandasi bahwa itu semua adalah cara yang Tuhan lakukan untuk memelihara kami. Biarlah respon kami adalah sebuah ungkapan syukur yang kami dapat ejawantakan di dalam relasi pribadi kami dengan orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa dan negara yang kami cintai, bangsa Indonesia, di tengah pergumulan yang kami sama-sama rasakan ketika pandemi ini menjadi sebuah jalan panjang, Tuhan. Kiranya dengan peran serta yang kami lakukan, kami dapat menjadi garda terdepan untuk dapat pandemi ini bisa segera berakhir. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu terkhusus GKI Menteng, Tuhan, di dalam persekutuannya. Kiranya dengan pandemi ini persekutuan yang dipunyai tidaklah terputus. Kami juga berdoa untuk GKI Klasis Jakarta 1. Kiranya Tuhan berkati segala pelayanan yang kami lakukan. Biarlah GKI Klasis Jakarta 1 dapat terus menjadi mitra-Mu di tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang kami punyai. Ketika keluarga yang kami punyai tengah berupaya sembuh atau pada saat ini tengah menjalani proses pemulihan oleh karena sakit yang diderita, Tuhan terus pakai kami untuk menjadi pendoa. Tuhan terus mampukan keluarga untuk selalu berserah kepadamu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk segala harapan yang kami punyai. Biarlah harapan ini kami tuangkan di dalam keberserahan kepadamu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan sikap yang berkenan bagi Tuhan, yaitu membawa hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dengan berhiasan kekudusan serta menyembah Tuhan. Seperti dinyatakan dalam Mazmur 96 ayat 7-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa, berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini. Berikan hikmat bagi kami untuk mengelolanya, sehingga menjadi berkat untuk banyak orang, bagi jemaat dan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menaruh firman-Nya dalam mulut kita, dan kita yang telah menyerahkan hidup untuk kuasa Tuhan, maka kita memberitakan kuasa dan nama Tuhan sesuai perintah Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 341 ayat 1 dan ketiga, kuasa dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di tanah surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut, umat-Mu terkeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu,
Menyitakan namamu agar segera buahnya milikmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin.